reaksi aman, dan respons stat. Dan jika Anda tidak tahu apa yang saya ajarkan, itu adalah respons versus reaksi. Mengapa orang tetap bersama untuk anak-anak dan itu tidak seperti yang Anda pikirkan? Mengapa pria tidak memimpin di rumah mereka? Saya Cas. Saya Catherine. Tidak begitu jelas cara untuk mendapatkan seks kembali. Jadi ketika Anda berkencan dengan suami Anda di awal, apakah Anda pernah menjawab pintu dengan rambut Anda semua? Gila. Kami adalah Maro Mariek. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Halo, dan selamat datang di podcast Maro Mariage. Dan ini adalah tempat di mana kita akan menceritakan semua omong kosong beracun dan kasar kita. Kami akan membagikan semua pelajaran di sepanjang jalan, dan kami harap Anda mendapatkan banyak nilai. Terima kasih atas semua dukungannya. Jangan lupa, jika Anda pergi ke morowariage.com, tekan tab podcast, Anda sebenarnya dapat mengisi sedikit formulir di sana. Beritahu kami apa yang Anda ingin kami bicarakan. Kami akan mengintegrasikan yang terbaik yang kami bisa dengan cerita kami sendiri atau ribuan klien. Sekarang, sayang, saya ingin berbicara hari ini tentang reaksi aman dan respons stat. Dan jika Anda tidak tahu apa yang saya ajarkan, itu adalah respons versus reaksi. Sekarang, Catherine mengajarkan hal-hal yang sedikit berbeda, tetapi saya ingin menjalankan ini karena saya tahu ketika saya pertama kali datang dengan itu, Anda pikir Anda seperti, wow, itu brilian. Jadi saya sangat ingin tahu bagaimana kita menyelaminya, apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda lakukan. Dan saya benar-benar ingin memastikan bahwa pendengar kami memiliki pemahaman yang sangat baik tentang mengapa saya membuat akronim ini dan bagaimana menanggapinya, bukan bereaksi dalam pernikahan mereka sendiri ketika ada masalah. Apakah itu keren? Yep, saya ingin mengatakan satu hal. Oke. Saya baru saja memperhatikan trim jenggot baru Anda. Bagi Anda yang tidak bisa melihat di YouTube, suami saya terlihat sangat tampan. Terima kasih, sayang. Baiklah, reaksi yang sangat aman. Reaksi aman adalah apa yang benar-benar saya ketahui, sebenarnya lebih dari bekerja dengan banyak pria. Itu bukan konsep yang saya presentasikan dan coba adopsi ketika saya mencoba memperbaiki hal-hal dengan Anda, sayang, tetapi itu hanya cara yang bagus bagi pria untuk mencari tahu bagaimana merespons dengan benar dan apa yang telah saya pelajari adalah bagian paling rumit dari keseluruhan riset. Karena di tengah-tengahnya, ketika Anda dan istri Anda melakukannya, ketika Anda dan pasangan Anda hanya ingin membela diri, bukan? Jadi mari kita jalankan melalui apa reaksi aman itu. Jadi SAVE adalah akronim dan S adalah singkatan dari sabotase. A adalah singkatan dari akuntabilitas. F adalah singkatan dari fight, flight, freeze, atau fawn. Dan E adalah singkatan dari menegakkan batas. Sekarang mari kita masuk ke mengapa reaksi-reaksi ini, cara yang menangani diri Anda dalam situasi apa artinya itu berarti Anda mencoba untuk menjaga diri Anda tetap aman. Anda tahu jika Anda tahu mengatakan Anda datang kepada saya Anda memiliki pertanyaan kekhawatiran saya merasa terancam saya merasa takut dan tiba-tiba saya bereaksi. Saya mencoba melindungi diri saya sendiri, bukan Anda dan saya pikir sebagai seorang pria Anda perlu melindungi istri Anda. Saya telah belajar ini dengan cara yang sulit tetapi juga seperti Anda harus memikirkan masa depan pernikahan Anda tahu. Jadi sabotase beberapa cara paling mendasar yang kita sabotase adalah sabotase diri. Saya menyebutnya lebih seperti mekanisme coping, Anda tahu? Jadi saya akan masuk ke seperti, Anda tahu, alkohol. Pria seringkali tidak akan pulang kerja. Porno adalah satu lagi. Pada dasarnya apapun yang Anda gunakan untuk mencoba menyaring situasi. Kemarahan, pembelaan, keempat penunggang kuda akan menjadi cara sabotase. Oh, semuanya pasti. Kami suka, mereka datang tepat dan saya memecahnya sedikit lebih banyak, tetapi intinya adalah, ya, jika Anda dapat mencoba, di tengah-tengahnya, perasaan berbasis ancaman apapun yang Anda miliki, dan cukup sering itu karena, Anda tahu, kami menganggapnya pribadi. Itu bahkan bukan ancaman. Anda hanya mengambil sesuatu yang pribadi karena situasi keseluruhan, atau Anda mengalami hari yang buruk, atau anak-anak berteriak, atau apapun, dan anak-anak berteriak. Lalu tiba-tiba apa? Jika Anda tidak tahu, anak-anak kita adalah bagian tersulit kita, tetapi sedikit badai dan tornado, tapi ya, jadi intinya adalah, bagaimana Anda menghadapi situasi, pertama dan terutama, untuk mengatasi, untuk melindungi diri sendiri, dan Anda menyabotase setiap upaya di masa depan, katakanlah, Anda ingat akan ada saat-saat ketika Anda akan melakukannya. Katakanlah, seperti, sayang, Anda memiliki ekspresi, saya mengenakan jersey yang sama. Dan saya akan seperti, tidak, Anda tidak, dan saya akan mengambil botol dan mulai minum. Anda tahu, seperti, semua yang bisa saya lakukan untuk tidak hadir. Terpisah. Itu benar. Lepaskan. Itu benar. Akuntabilitas, dalam aman, sangat penting untuk dipahami, karena terkadang lebih mudah untuk mengucapkan terima kasih atas pengingatnya. Mungkin dia mengomel padamu. Mungkin dia mendatangi Anda karena dia meminta Anda melakukan sesuatu beberapa kali, tetapi inilah tangkapan yang mungkin Anda katakan akan Anda lakukan dan dia hanya meminta pertanggungjawaban Anda dan sekarang Anda merasakan apa yang buruk tentang diri Anda karena Anda tidak melakukannya dan Anda merasa. Seperti membenarkan Anda tahu mengapa saya sibuk bekerja karena saya lupa susu atau apapun dan jika dia meminta pertanggungjawaban Anda mengapa Anda bereaksi dengan cara yang buruk benar saya gonna membiarkan Anda mengambil alih dengan yang ini karena ini adalah spesialisasi Anda, tetapi bertarung, terbang, coklat kekuningan, atau membeku. Ya, jadi ketika Anda berada dalam momen konflik, Anda secara alami akan bereaksi dengan cara tertentu.
Jadi reaksi aman yang dia maksud, respons melawan, lari, membeku, coklat kekuningan hanyalah bagian darinya. Ini di samping hal-hal lain yang mungkin Anda rasakan, tetapi respons pertarungan adalah ketika Anda melawan. Jadi sabotase bisa melawan, akuntabilitas bahkan bisa melawan, tetapi intinya adalah Anda melawan. Jadi Anda benar-benar akan berhadapan langsung dengan pasangan Anda karena Anda merasa diserang dan mungkin Anda diserang tetapi hanya karena Anda diserang tidak membenarkan menyerang balik. Anda tahu secara biologis untuk membuat kita tetap aman berbicara tentang reaksi yang aman. Tetapi itu tidak berarti itu adalah respons terbaik penerbangan berarti Anda yang bisa memisahkan pembekuan juga bisa memisahkan tetapi penerbangan benar-benar pergi seperti Anda pergi apakah Anda memisahkan diri secara emosional atau Anda secara fisik. Menghapus diri Anda dari situasi karena Anda ingin menjauh darinya, itulah respons penerbangan. Respons pembekuan adalah ketika Anda kebanjiran, Anda kewalahan, Anda mulai stonewalling. Bisa juga detasemen emosional di mana Anda memisahkan diri. Jadi memisahkan adalah ada semacam area abu-abu, apakah itu penerbangan atau apakah itu membeku. Dan itu mungkin sebenarnya di suatu tempat di tengah sana. Dan kemudian rusa, yang sangat saya kuasai. Dan banyak orang tidak berpikir tentang menjilat sebagai reaksi terhadap trauma, reaksi terhadap konflik. Tetapi menjilat adalah ketika Anda melakukan segala daya Anda untuk memberikan pujian secara berlebihan, untuk mencoba memuluskan segalanya, untuk mencoba membuat segalanya lebih baik. Dan itu benar-benar karakteristik kodependensi karena apa yang Anda lakukan adalah ketika Anda menjilat, Anda mengambil pasangan Anda atau siapapun yang berkonflik dengan Anda, khususnya, kita berbicara tentang kemitraan di sini, kemitraan pernikahan dan kemitraan intim, tetapi Anda mengambil kesejahteraan pasangan Anda dan Anda menempatkannya pada tingkat yang lebih tinggi. Prioritas daripada Anda, yang kadang-kadang bisa baik-baik saja, tetapi Anda tidak boleh melakukannya dengan pengorbanan Anda sendiri, dengan mengorbankan kesejahteraan Anda sendiri, kesejahteraan emosional Anda sendiri, kesehatan emosional, kesehatan mental, semua hal semacam itu. Jadi itulah 4 caranya. Apakah Anda ingin menambahkannya? Satu hal yang akan saya katakan adalah untuk pria. Cara termudah untuk memahami adalah istri bahagia, hidup bahagia. Anda mematikan, hanya menenangkan. Anda melakukan semua hal menjilat semacam ini. Anda bahkan tidak menyadarinya karena Anda telah diberitahu untuk melakukan itu juga. Dan menjilat bisa berbasis rasa takut. Menjilat seringkali bisa didasarkan pada rasa takut. Yang banyak dari Anda. Itu. Saya juga sangat bagus di 3 lainnya. Jadi saya seharusnya tidak hanya Anda tahu, mengatakan saya suka karena saya cukup pandai bertarung. Saya pasti pandai pergi. Meninggalkan sebenarnya adalah musuh. Pertama, pada awalnya pergi adalah musuh, tapi dia tidak membiarkan saya pergi jadi saya belajar cara bertarung yang tentu saja saya tahu cara bertarung jauh di lubuk hati tetapi saya belum. Itu bukan mau saya. Membeku dalam situasi yang benar-benar sangat emosional saya pasti akan membeku tetapi sebagian besar saya akan terikat. Saya belajar untuk menjalin ikatan. Cukup identifikasi apa yang Anda lakukan saat kami menjalankan ini karena sangat penting untuk menyadari bagaimana Anda tidak melindungi dan menggerakkan dorongan ke depan. Oke, menegakkan batas-batas. Sekarang, menegakkan batasan benar-benar tentang membenarkan. Dan alasan mengapa saya mengatakan itu adalah karena orang menggunakan batasan dengan cara yang salah. Dan kami sering membicarakan hal ini. Tetapi dunia memberitahu Anda harus meletakkan batasan. Anda harus menetapkan batas. Anda harus. Tapi kalian menggunakan ultimatum. Dan inilah masalahnya. Ketika Anda membenarkan atau mempertahankan batas, jika Anda mencari penegakan, itulah artinya. Anda membenarkan atau mempertahankan batas. Tetapi apa yang tidak Anda lakukan sebenarnya adalah menindaklanjuti batas-batas Anda. Jadi, batasan Anda hanya membuat Anda terlihat seperti orang idiot. Anda sebenarnya memaafkan perilaku buruk yang Anda katakan Anda menggunakan batas untuk dan apa yang terjadi adalah. Karena itu Itu benar. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang Anda konsekuensi yang tidak pernah terjadi. Itu benar. Jika Anda memikirkan beberapa episode podcast lain sebelumnya di mana kita berbicara tentang bagaimana Anda menggunakan atau menyesal, Anda bertanggung jawab atas rasa tidak hormat yang Anda terima. Anda bertanggung jawab atas kecurangan. Kita tidak berbicara tentang masalah nomor 2. Dia seharusnya tidak memukulmu seperti itu. Dia seharusnya tidak mendorong Anda di sekitar menara di atas Anda seperti itu. Seharusnya tidak ada kecurangan, moral adalah masalah. Itu semua adalah masalah tidak. 2. Dan ketika Anda berbicara tentang memungkinkan perilaku buruk yang tidak terjadi sejak awal, itu karena Anda menggunakan batasan. Jika Anda melakukan itu, saya bukan gona berdiri, aku tidak gona tinggal, tapi kemudian Anda tinggal bersama. Jika Anda melakukan itu, saya gona bercerai. Jika Anda melakukan itu, saya gona tetap. Tetapi Anda selalu kembali, dan kemudian Anda hanya membenarkan membela diri untuk apapun yang Anda gona tindak lanjuti. Jadi itu sebabnya saya mengatakan tidak berguna. Dan kemudian kita bisa berbicara tentang batasan di lain hari. Itu bahkan bukan bagian dari respon stat. Tapi itu, hanya tahu bahwa Anda membuang-buang napas dengan batasan. Jika pasangan Anda tidak menghormati Anda, jika Anda telah melangkah sejauh ini sehingga Anda telah mengaktifkan dan mengangkat apa yang Anda sebut bendera merah, Anda benar-benar membuang-buang napas mencoba membuktikan bahwa Anda pantas mendapatkan sesuatu yang Anda tunjukkan tidak karena Anda bahkan tidak bisa membela diri sendiri. Dan sekarang terlalu jauh untuk membela diri sendiri. Oke? Bisakah saya menambah? Tolong. Jadi saya mengajar wanita saya bahwa ada 2 cara untuk menetapkan batas. Cara pertama adalah melalui koneksi. Jadi Anda akan mencoba memecahkan masalah. Anda guna mencoba untuk berkompromi. Anda guna mengidentifikasi apa nilai-nilai inti Anda. Anda idealnya tidak akan membatalkan dan melanggar nilai-nilai inti satu sama lain. Tetapi ketika mereka dilanggar dan Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang mengapa Anda bahkan memiliki nilai-nilai inti itu dan mengapa Anda memiliki kebutuhan ini, ketika batas masuk, maka itu benar-benar dapat meningkatkan koneksi karena pasangan Anda mengerti mengapa batasan ini ada dan mereka tidak menginginkan konsekuensinya.
Mereka tidak ingin menyakitimu. Jika kita harus menetapkan batas, itulah yang akan terjadi. Dia tahu apa nilai-nilai inti saya. Saya tahu apa nilai-nilai intinya. Kita tidak sempurna. Jadi jika kita harus menetapkan batas dan berkata, sayang, jika kamu melakukan ini, maka saya perlu melakukan ini. Dan dia akan berkata, ya ampun, ya, saya tidak akan melakukan. Dan jika dia melakukannya, maka saya harus. Tapi itu adalah contoh batas terhubung yang sehat. Batas harus berfungsi, sama dengan kompromi. Itu harus berfungsi untuk meningkatkan koneksi, bukan menguranginya. Karena itu berasal dari tingkat pemahaman yang mendalam tentang di mana Anda berada, Anda masing-masing secara individu, serta nilai-nilai inti Anda secara individual dalam pernikahan Anda. Jadi batas yang berasal dari batang semua itu sehat. Batas yang berasal dari tidak ada koneksi, jadi Anda belum melakukan percakapan. Tidak ada pemahaman tentang bagaimana perasaan setiap orang dan keinginan serta kebutuhan yang dimiliki setiap orang sebagai individu. Tidak ada kesempatan untuk berkompromi karena Anda tidak tahu apa nilai-nilai inti itu. Anda tidak tahu di mana Anda fleksibel. Ketika semua itu belum terjadi dan Anda meletakkan batas, saat itulah hal itu dapat meningkatkan pemisahan. Itu tidak berarti pemisahan fisik, itu tidak berarti perceraian, tetapi pemisahan emosional, pemisahan spiritual, pemisahan intelektual. Ini mendorong irisan antara Anda berdua dan itu memberi lebih banyak ruang untuk pemutusan dan bukan koneksi. Jadi meletakkan batas sangat penting. Saya harus mengatakan itu sangat penting untuk meletakkan batas dengan cara yang sehat karena dapat berfungsi untuk meningkatkan koneksi, tidak berfungsi untuk meningkatkan pemutusan masuk akal. Ya, itulah alasan mengapa kami bahkan tidak suka memasukkannya ke dalam ya saya tidak yakin tentang Anda. Tetapi dalam pikiran ketika saya berbicara tentang respons versus reaksi, kami tidak berada di dekat batas. Tidak, kami dekat karena cara itu cara yang sehat untuk mengaturnya persis memisahkan Anda secara emosional, berpotensi, fisik, spiritual, intelektual, mental, semuanya. Itu benar. Jadi siapapun yang Anda ajak bicara, saya tidak peduli apakah itu terapis Anda, saya tidak peduli apakah itu pendeta Anda, jika mereka menyuruh Anda menggunakan batas, Anda harus meletakkan beberapa pekerjaan dasar terlebih dahulu. Oke, baiklah, ya, itu reaksi yang aman. Kami guna kehabisan waktu. Jadi apa yang kita guna lakukan adalah kita guna melakukan bagian 2. Episode berikutnya yang akan kami filmkan akan menjadi respon start. Dan kita harus menanggapi, bukan bereaksi. Kita harus menunjukkan struktur bagaimana kita ingin pernikahan ini berjalan. Siapapun yang masuk adalah orang yang memimpin. Saya mengajak pria untuk melakukannya. Wanita datang ke Catherine dan wanitanya adalah orang-orang yang melakukannya karena Andalah yang masuk. Sampai jumpa di lain waktu.